Halo Pak, video kali ini kita akan mereview 9 bulan implementasi CI/CD menggunakan Jenkins. Oke, langsung saja. Sorry banget, video ini kita nggak akan ngebahas bagaimana best practice implementasi CI/CD menggunakan Jenkins. Tetapi kita akan mereview sebelum dan sesudah implementasi CI/CD berdasarkan pengalaman pribadi, begitu. Sebelum lanjut, kita akan mereview sedikit apa aja sih yang ada di pekerjaan saya waktu dulu. Nah, next. Nah, di sini ada komposisi tim. Di sini ada beberapa role, ada backend developer, mobile developer, web developer, business analyst, atau QA, dan juga di sini ada manager. Nah, dari masing-masing role itu terdiri dari satu orang. Jadi, untuk tim developernya sendiri itu ada sekitar 5 orang. Next. Nah, di sini ada environment. Mungkin konteksnya adalah environment si aplikasinya ya. Jadi, di sini ada lokal. Maksudnya si aplikasinya itu masih berada di laptop masing-masing para developer atau programmer. Nah, setelah selesai, biasanya aplikasinya itu akan dipindahkan ke environment development. Nah, di sini biasanya pengecekan lebih detail dilakukan oleh QA. Nah, setelah semua pengecekan selesai, fiturnya oke, tidak ada bugs, maka selanjutnya aplikasi akan dirilis di environment production. Begitu. Next. Waktu sebelum kita implement CI/CD, ini adalah tahapan deploy aplikasi. Pertama itu kode aplikasi diupdate, jadi programmer itu nambahin fitur atau benerin fitur itu kan kodenya diupdate. Nah, setelah selesai, karena kita menggunakan bahasa pemrograman yang di-compile, jadinya kita harus di-compile dulu atau di-build. Nah, contoh bahasa pemrograman yang di-compile itu kayak semacam Golang, Node.js, apalagi Ruby, dan lain-lain. Nah, kalau yang interpreter itu nggak perlu, dia tinggal upload file aja atau replace filenya aja, itu sudah bisa jalan. Contoh interpreter itu kayak PHP, Python, terus apa lagi ya, dan lain-lain dah gitu. Nah, terus setelah di-compile, kita harus login ke server nih, minta aksesnya, login dengan via SSH. Setelah login, kita akan men-transfer file atau upload file yang tadi di perubahan kodenya atau build-annya tersebut. Setelah di-upload selesai, kita harus merestart service. Nah, lalu kita akan ngecek sebentar nih apakah apps-nya benar jalan atau tidak. Nah, jika selesai dan nggak ada bugs, nah biasanya para developer akan melakukan commit dan push ke Git. Jadi kayak kegiatan menyimpan hasil kerjaan mereka lah, begitu. Oke, next. Nah, di sini kita memiliki 2 server VM ya, ada server development dan ada server production. Masing-masing server ini diinstal menggunakan OS Ubuntu Server 2022.04 LTS kalau nggak salah. Dan di sini terlihat ya, server development ini secara ukuran memang sengaja lebih kecil daripada server production karena traffic di developer ini nggak banyak, tidak sebanyak dengan yang ada di server production, karena kan yang di server developer ini yang akses cuma 5 orang tersebut atau dengan beberapa user doang gitu. Dan di server ini kita numpuk semua database, aplikasi, web server, semua ditumpuk di sini. Begitu. Terus next. Jadi sebelum kita implement CI/CD, para developer itu biasanya melakukan deploy itu pada periode tertentu seperti misalkan siang hari atau sore hari atau pada saat mau pulang. Itu biasanya developernya ngedeploy gitu. Atau bahkan kadang mereka lagi ngerjain satu fitur terus disuruh deploy, mereka biasanya nggak mau tuh. Mereka maunya dikumpulin dulu pekerjaannya mereka, misalkan dia benerin 1, 2, 3 fitur gitu baru di deploy gitu. Nah, sekarang kita akan mereview apa yang terjadi setelah kita implementasi CI/CD Jenkins. Nah, kita akan install Jenkins dulu. Jadi Jenkins-nya itu kita install di server development. Kenapa? Karena Jenkins ini kan memerlukan resource ya pada saat nge-build ya. Jadi pada saat Jenkins nge-build, dia nggak akan ganggu resource yang lain lah gitu. Jadi kalau misalkan dia memakan CPU atau memori berlebih di server development, ya harusnya nggak masalah gitu. Karena kan di sini trafficnya kecil juga gitu. Ke restart pun nggak masalah gitu kalau server di development begitu. Terus nah, untuk build-nya sendiri, saya lebih suka menggunakan pipeline. Jadi, pipeline-nya itu ditulis di Jenkins file. Nah, Jenkins file-nya ini ada di setiap masing-masing project. Nah, ini beberapa contoh pipeline-nya ya di sini. Simple banget, nggak ribet. Gitu. Kita next.
Nah, setelah kita implement, step deploy-nya jadi lebih singkat nih. Kita cuman developer itu hanya perlu mengupdate kode dan mereka hanya perlu melakukan commit dan push ke Git. Nah, nanti secara otomatis si aplikasinya itu akan di-deploy ke server begitu. Jadi si Jenkins-nya itu dia akan melakukan otomatis deploy begitu. Next. Nah, ini ada contoh stack view build-annya ya. Di sini sorry banget agak ngejelimet. Ini juga gue lagi coba-coba integrasikan CI/CD Jenkins dengan Docker registry. Jadi singkatnya gini. Nah, kalau misalkan si developernya itu nge-push ke branch development, jadi stack-nya kayak gini, flow-nya gini, aplikasinya di-build, terus di-deploy ke server development. Nah, kalau misalkan si developernya nge-push ke branch production, aplikasinya di-build, terus dibikin Docker, terus di-deploy di server production. Nah, setelah selesai, Jenkins akan mengirimkan notifikasi via WhatsApp, begitu. Nah, ini gambaran sekilasnya yang sudah gue lakukan. Jadi di sini anggap saja ini tuh environment development dan di atas ini environment production. Nah, pada saat nge-build, Jenkins-nya itu akan merubah si aplikasinya itu menjadi sebuah image Docker. Nah, pada saat nge-build image itu dia membutuhkan resource yang cukup besar gitu kan, tergantung aplikasinya sih. Tapi dia juga memerlukan waktu sekitar mungkin 1 menit 2 menit gitu, tergantung kecepatan servernya. Dan jika udah selesai, image-nya itu bisa jalankan di kontainer gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan yang si production-nya ini dia mau dapetin aplikasi terbaru? Nah, jadi si image ini di-upload ke Docker registry, jadi kayak semacam penyimpanan image gitu. Nah, nanti si yang production ini tinggal nge-pull image terbaru dan dijalankan di kontainer production. Begitu. Next. Nah, ini contoh console log console log build-annya nih. Ini ada satu project yang lagi coba implementasi unit test. Di sini kayak ngejalanin beberapa unit test begitu. Seperti kayak nge-create user, skenario nge-create user yang sukses dan atau skenario nge-create user yang violate begitu. Terus next. Nah, ini hasil notifikasi build-annya. Jadi pada saat Jenkins nge-build berhasil atau gagal, dia akan mengirim notifikasi ke WhatsApp. Ke WhatsApp developer atau tim yang terlibat di dalam projectnya. Nah, di sini ada contoh nama projectnya. Nama projectnya. Terus juga di sini ada nama branch-nya. Harusnya ini branch production. Ini branch development, begitu. Terus juga di sini ada komitannya. Apa sih perubahan yang dilakukan si developernya, begitu. By default, Jenkins itu mendukung notifikasi via email. Tetapi karena kita terbiasa komunikasi menggunakan WhatsApp, ya sudah kita pindahkan aja notifikasinya ke WhatsApp. Begitu. Kesimpulannya, kalau kita implementasi CI/CD Jenkins, kita akan mendapatkan otomatis deployment. Jadi agak ngerubah workflow-nya gitu. Yang sebelumnya developer itu ngerjain beberapa task dulu, dikumpulin, baru di commit. Nah, sekarang si developernya itu bisa ngerjain sedikit-sedikit, terus juga bisa langsung di-deploy. Seperti misalkan ada tipe apapun gitu kan, dia bisa langsung deploy, begitu.